Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai hai hai. Jumpa lagi dengan Ibu Rina Maria Ulpa dalam pembelajaran kelas 3, tema 3, benda di sekitarku. Subtema 1, aneka benda di sekitarku, pembelajaran 3. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Menurut ajaran dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Kompetensi dasar pembelajaran kita kali ini yaitu Bahasa Indonesia 3.1, menggali informasi tentang konsep perubahan wujud benda dalam kehidupan sehari-hari yang disajikan dalam bentuk lisan, tulis, visual, dan atau eksplorasi lingkungan. Matematika 3.7, mendeskripsikan dan menentukan hubungan antar satuan baku untuk panjang, berat, dan waktu yang umumnya digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Dan SBDP 3.2, mengetahui bentuk dan variasi pada irama dalam lagu. Nah anak-anak, pada pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar tentang benda yang terbuat dari kayu. Ada apa aja anak-anak benda yang terbuat dari kayu? Ya betul, ada lemari, pintu, kursi, meja, dan banyak lagi. Nah sekarang pada pembelajaran 3 kita akan belajar tentang kertas di sekitar kita. Di sini ada sebuah wacana, kita baca bersama-sama ya. Banyak benda yang terbuat dari kertas, seperti buku tulis yang biasa digunakan. Contoh lain tisu, kardus, dan koran juga terbuat dari kertas. Kayu adalah bahan dasar untuk membuat kertas. Pembuatan kertas dilakukan secara bertahap di pabrik. Kayu-kayu besar dipotong hingga sebesar korek api. Setelah itu, kayu dipanaskan hingga menjadi bahan lunak seperti bubur. Bubur inilah yang disebut dengan bubur kertas atau pulp. Proses selanjutnya, pulp diberi pewarna dan disaring hingga kandungan airnya habis. Pulp yang sudah kering meninggalkan ampas berupa serat selulosa yang saling terkait. Kemudian, serat selulosa ini digiling hingga pipih menjadi seukuran kertas yang diinginkan. Cobalah kamu menulis di atas kaca. Apakah hasil tulisanmu di atas kaca seperti di kertas? Kertas memiliki sifat dapat menyerap air. Kertas dapat menyerap tinta pulpen dengan baik. Dengan demikian, semua yang kamu tulis di kertas dapat dibaca dengan jelas. Nah, anak-anak, bagaimana? Tadi adalah proses pembuatan kertas. Sekarang perhatikan benda-benda yang ada di sekitarmu. Tuliskan nama benda yang terbuat dari kertas. Silakan sebutkan cukup 5 benda saja ya anak-anak. Dikerjakan di buku tugasnya. Kalau tadi kita sudah membaca wacana kertas di sekitar kita, sekarang carilah arti kata berikut. Kamu bisa bertanya kepada kedua orang tuamu atau mencari di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Silahkan dikerjakan ya. Ya anak-anak, perlu kalian ketahui bahwa sebuah fakta menunjukkan kalau kita menghemat 1 ton kertas, berarti kita menghemat 13 batang pohon besar. Fakta yang luar biasa bukan? Apa yang bisa kita lakukan untuk menghemat kertas? Nah, coba kita diskusikan ya. Seperti di sini, diskusi antara Udin dan teman-temannya. Udin,
Setiap tahun ajaran baru, aku meminta ibu membeli buku tulis baru. Sekarang aku akan menggunakan buku lama yang halamannya belum terpakai. Jika ingin terlihat seperti baru, ganti saja sampulnya. Siti, kalau aku akan memanfaatkan kertas yang masih dapat digunakan. Misalnya, menggunakan kertas di dua sisinya. Dengan demikian, tidak menghabiskan kertas banyak. Udin, saya sendiri tidak dapat menghemat kertas sebanyak 1 ton. Akan tetapi, bila setiap orang melakukan penghematan, pasti berton-ton kertas dapat dihemat. Asyik bukan? Nah, anak-anak, itulah cara Udin dan Siti menghemat kertas. Bagaimana dengan caramu? Apakah sama seperti Udin dan Siti? Ya, itu ya anak-anak. Kalau kita menghemat kertas, berarti kita akan selalu atau dapat melestarikan lingkungan dengan baik. Coba kita laksanakan di rumah ya. Jangan memboros-boros kertas. Kertas dapat digunakan untuk menulis. Apakah kertas juga dapat digunakan untuk membuat alat musik? Ternyata tidak dapat. Mengapa? Karena alat musik sebagian besar terbuat dari kayu, berpadu dengan kulit hewan. Contohnya antara lain gendang. Cara memainkannya dengan cara dipukul. Kamu dapat bernyanyi diiringi gendang atau dengan bertepuk tangan ya. Ini sudah kamu lakukan di pembelajaran sebelumnya. Terima kasih. Ayo kita berdiskusi lagi anak-anak. Bahan dasar kertas adalah kayu. Kayu berasal dari pohon. Perhatikan pohon-pohon yang dapat digunakan sebagai bahan dasar kertas. Perhatikan gambar di bawah ini ya. Ini ada gambar 3 pohon besar yang ukurannya berbeda. Ada pohon pinus, pohon akasia, dan pohon jati. Pohon manakah yang paling tinggi? Bagaimana caramu mengukur tinggi suatu pohon? Tinggi badanmu pasti berbeda dengan temanmu, bukan? Apakah semua panjang atau tinggi benda dapat diukur dengan alat ukur yang sama? Alat ukur panjang benda bermacam-macam. Kamu sudah mengenal beragam alat ukur pada pembelajaran sebelumnya ya. Ya, di sini ada gambar meteran roll, meteran saku, dan meteran pita. Sebelum kita ke soal, mari anak-anak kita nyanyikan satuan panjang. Ya, coba dengarkan baik-baik ya. Kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, yang terakhir milimeter. Itu nama satuan panjang. Kita ulangi ya. Kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, yang terakhir milimeter. Itulah nama satuan panjang. Bagaimana anak-anak? Udah hafal belum? Ya. Sekarang waktunya kita mengerjakan soal. Soal nomor 1. Sebutkan satuan panjang yang telah kamu ketahui. Soal nomor 2, tuliskan alat ukur yang tepat untuk mengukur benda-benda berikut. Diskusikan bersama orang tuamu di rumah ya. Silakan dikerjakan di buku tugasnya. Ayo mencoba. Kamu sudah berdiskusi tentang alat ukur. Alat ukur yang tepat untuk mengukur sesuatu. Coba lakukan kegiatan berikut ini. Nomor 1. Ukurlah tinggi badan 5 orang yang ada di sekitar rumahmu. Nomor 2.
Tuliskan hasilnya pada tabel di bawah ini. Gunakan satuan cm dalam pengukuranmu. Nomor 3, urutkanlah hasil pengukuranmu mulai dari yang terpendek hingga yang tertinggi. Nah, anak-anak, itu soalnya ya. Jadi, kalau mengukur tinggi badan, kita bisa menggunakan meteran, pita yang ada di rumah ya. Kalau tidak ada, boleh menggunakan alat ukur lainnya. Silahkan dicoba di rumah ya, dibantu oleh ayah dan bunda. Alhamdulillah, kita sudah di penghujung pembelajaran kita hari ini ya. Ibu tidak henti-hentinya selalu mengingatkan, selalu melaksanakan pola hidup sehat dan melaksanakan protokol kesehatan pada masa pandemi ini. Yang pertama, selalu mencuci tangan. Yang kedua, selalu memakai masker. Dan yang ketiga, selalu menjaga jarak. Mudah-mudahan kita selalu terlindung dari segala macam penyakit yang ada saat ini. Nah, anak-anak, tetap semangat dan rajin belajar. Sekian dari Ibu. Ibu ucapkan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.